Berikut ini adalah tampilan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sekolah. Di dalam aplikasi ini, terdiri dari beberapa modul, yaitu aplikasi akuntansi, aplikasi administrasi uang sekolah, dan aplikasi HRD dan payroll. Part 3, aplikasi HRD dan payroll. Untuk masuk ke aplikasi, pengguna menggunakan user password masing-masing yang telah dibuat oleh administrator. Menu pada aplikasi akan muncul sesuai dengan hak user masing-masing. Jika user sudah dimasukkan, kemudian klik tombol login. Di pojok kiri atas adalah menu-menu aplikasi HRD dan payroll. Ada menu HRD, penggajian, laporan, dan master data. Yang pertama, kita lihat menu master data. Menu master data terdiri dari bagian, subbagian, jabatan, daftar izin, setting tunjangan lain-lain, kalender, tim attendance, dan tabel PPh 21 tahun 2024. Menu pertama dalam menu master data adalah menu bagian. Menu ini dipergunakan untuk menentukan bagian-bagian yang ada di lembaga. Di bagian bawah menu, ada tombol untuk menambah, mengedit, menghapus, batal, rekam, dan keluar dari menu. Menu berikutnya dalam menu master data adalah menu subbagian. Menu ini dipergunakan untuk menentukan subbagian yang ada di lembaga. Menu berikutnya dalam menu master data adalah menu jabatan. Menu ini dipergunakan untuk menentukan jabatan-jabatan yang ada di lembaga. Menu berikutnya dalam menu master data adalah menu daftar izin. Menu ini dipergunakan untuk menentukan jenis-jenis izin yang berlaku di lembaga. Antara lain seperti cuti, sakit, izin, dan yang terakhir adalah apa. Menu berikutnya dalam menu master data adalah menu setting tunjangan lain-lain. Menu ini dipergunakan untuk menentukan jenis-jenis penerimaan lain yang berlaku di lembaga dan juga jenis-jenis potongan koperasi. Menu berikutnya dalam menu master data adalah menu kalender. Menu ini dipergunakan untuk menentukan hari-hari libur pegawai, baik libur nasional ataupun libur yang ditentukan oleh lembaga. Menu berikutnya dalam menu master data adalah menu time attendance. Menu ini dipergunakan untuk menentukan jenis-jenis jam kerja pegawai yang nantinya akan dipergunakan dalam penentuan jam kerja masing-masing pegawai. Menu terakhir dalam menu master data adalah menu tabel PPh 21. Menu ini dipergunakan untuk menentukan ketentuan tarif PPh 21 sesuai aturan pajak terbaru tahun 2024. Tarif ini nantinya akan dipergunakan sebagai dasar tarif perhitungan PPh 21 masing-masing pegawai. Berikutnya kita menuju ke menu HRD. Di dalam menu HRD ini terdiri dari data karyawan, riwayat pekerjaan, ekstrakurikuler, jadwal kerja karyawan, izin tidak masuk, tidak melakukan scan, dan histori plafon tunjangan rumah sakit. Selanjutnya kita coba menu data karyawan. Menu ini digunakan untuk memasukkan data lengkap pegawai. Di sebelah kiri ada filter pilihan bagian, kemudian di bawah adalah daftar pegawainya. Nah, ini adalah data lengkap pegawai. Di sebelah data pegawai, ada riwayat pegawai,
riwayat jabatan, riwayat pendidikan, data anak, pengalaman kerja, jadwal kerja, riwayat kenaikan gaji berkala atau KGB, dan riwayat kenaikan tingkat atau KT. Untuk menambahkan pegawai baru, silakan pilih dahulu bagian, kemudian klik tombol tambah. Setelah itu isikan semua data yang dibutuhkan, mulai dari nama lengkap, sampai yang paling terakhir adalah jam kerja shift atau non-shift. Setelah semuanya terisi, kemudian tekan tombol rekam yang berada di bagian paling bawah menu. Data yang telah direkam akan muncul di bagian sebelah kanan. Kemudian di bagian menu data karyawan, ada menu tambahan untuk mengupload data tambahan. Seperti file KTP, kartu pegawai, kartu pensiun, kartu BPJS Kesehatan, kartu BPJS Ketenagakerjaan, rekening tabungan, kartu NPWP, dan data lain yang dibutuhkan. Setelah itu, kita lanjutkan di tab riwayat karyawan. Pada bagian ini digunakan untuk menentukan tanggal penetapan kapan pegawai ini mulai aktif ke dalam sistem. Kemudian tanggal masuk adalah tanggal SK terakhir, tanggal keluar diisi jika ada surat keputusan SK baru, kemudian isikan status menikah atau tidak. Jika menikah, isikan jumlah anaknya. Selanjutnya isikan nama suami atau istri, tanggal lahir, pekerjaan, alamat kerja, dan nomor handphone yang bisa dihubungi. Setelah yakin semua benar, kita tekan tombol rekam untuk menyimpan. Pada menu riwayat pegawai, ada menu kelengkapan tambahan. Menu ini digunakan untuk mengisi data tambahan seperti nama ibu kandung, dokumen kartu keluarga, dan akta perkawinan. Selanjutnya adalah menu riwayat jabatan. Pada menu ini dipergunakan untuk menginput riwayat jabatan, status pegawai, dan golongan ruang selama pegawai aktif bekerja. Selanjutnya adalah menu riwayat pendidikan. Menu ini dipergunakan untuk mendata data pendidikan pegawai. Pada menu pendidikan pegawai, ada menu kelengkapan tambahan yang dipergunakan untuk mengupload dokumen ijazah pegawai. Selanjutnya, menu data anak. Menu ini dipergunakan untuk mendata anak pegawai. Di dalam menu data anak, ada menu kelengkapan tambahan yang dipergunakan untuk mengupload dokumen akta kelahiran anak. Selanjutnya adalah menu pengalaman kerja. Menu ini digunakan untuk mendata pengalaman kerja pegawai. Selanjutnya adalah menu jam kerja. Menu ini dipergunakan untuk menentukan jam kerja pegawai yang nantinya akan menjadi acuan dalam penentuan presensi masuk dan pulang. Selanjutnya adalah menu riwayat kenaikan gaji berkala atau KGB. Menu ini dipergunakan untuk mendata riwayat KGB pegawai supaya ada warning atau peringatan sebelum tanggal proses KGB pegawai. Selain itu, fungsi yang lainnya adalah untuk memunculkan teks berjalan seperti yang dapat dilihat di bawah sebelah pojok kiri aplikasi ini, dan pemberitahuan di aplikasi web milik para pegawai. Pada menu KGB ini, terdapat menu kelengkapan tambahan yang digunakan untuk mengupload dokumen surat keputusan KGB pegawai. Submenu terakhir dalam menu data pegawai adalah menu riwayat kenaikan tingkat atau KT. Menu ini dipergunakan untuk mendata riwayat KT supaya ada warning atau peringatan sebelum tanggal proses KT pegawai. Selain itu, fungsi yang lainnya adalah munculnya teks berjalan seperti yang dapat dilihat di bawah sebelah pojok kiri aplikasi ini. Dan sebagai pemberitahuan di aplikasi web yang dimiliki oleh para pegawai. Menu berikutnya di dalam HRD yaitu riwayat pekerjaan. Menu ini dipergunakan untuk mendata terkait dengan prestasi, peringatan, dan pelatihan pegawai.
Menu berikutnya di dalam HRD yaitu menu ekstrakurikuler. Menu ini dipergunakan untuk transaksi jam ekstrakurikuler yang diampu oleh pegawai, supaya saat proses penggajian, nominal rupiahnya dapat keluar secara otomatis. Menu berikutnya di dalam HRD, yaitu jadwal kerja karyawan. Menu ini dipergunakan untuk menentukan jadwal kerja masing-masing pegawai. Menu berikutnya di dalam HRD yaitu izin tidak masuk. Menu ini dipergunakan untuk mencatat ketidakhadiran pegawai karena cuti, sakit, izin, dan alpa. Menu berikutnya di dalam HRD-nya itu tidak melakukan scan. Menu ini dipergunakan untuk memasukkan kehadiran pegawai secara manual. Menu terakhir di dalam menu HRD yaitu histori plafon tunjangan rumah sakit. Menu ini dipergunakan untuk mencatat pertama kali ke dalam aplikasi plafon tunjangan pengobatan para pegawai. Demikian menu-menu di dalam menu HRD. Berikutnya kita menuju ke menu penggajian. Di dalam menu penggajian terdiri dari menu data gaji pokok, pengganti restitusi kesehatan oleh yayasan, penerimaan lain-lain, tunjangan penerimaan lain-lain, potongan lain-lain, potongan koperasi, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan hari raya atau gaji ke-13 atau bonus, daftar pengajuan cuti tahunan, dan tunjangan rumah sakit. Menu pertama dalam menu penggajian adalah data gaji pokok. Menu ini dipergunakan untuk mengisikan data gaji pokok masing-masing pegawai. Data gaji pokok ini akan dipergunakan sebagai master gaji, sehingga setiap bulan tidak perlu menginput ulang komponen-komponen gaji. Menu berikutnya dalam menu penggajian adalah penerimaan lain-lain. Menu ini dipergunakan untuk transaksi penerimaan lain-lain pegawai yang sifatnya tidak tetap, seperti honor kepanitiaan, rapal gaji, dan lain sebagainya. Menu berikutnya dalam menu penggajian adalah menu tunjangan penerimaan lain-lain. Menu ini dipergunakan untuk transaksi penerimaan lain-lain pegawai yang sifatnya tidak tetap yang sudah ditentukan di dalam master, seperti tugas luar, tambahan beban tugas, penghargaan penulisan, pembicara, dan lain sebagainya. Menu berikutnya dalam menu penggajian adalah menu potongan lain-lain. Menu ini dipergunakan untuk transaksi potongan pegawai yang sifatnya tidak tetap dan tidak ada di master data gaji. Menu berikutnya dalam menu penggajian adalah menu potongan koperasi pegawai. Menu ini dipergunakan untuk transaksi titipan potongan koperasi. Menu ini ada karena koperasi meminta tolong untuk memotongkan angsuran koperasi ke gaji pegawai. Menu berikutnya dalam menu penggajian adalah menu BPJS Kesehatan. Menu ini dipergunakan untuk memproses iuran BPJS Kesehatan seluruh pegawai secara otomatis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menu berikutnya dalam menu penggajian adalah menu BPJS Jaminan Hari Tua atau JHT. Menu ini dipergunakan untuk memproses iuran JHT seluruh pegawai secara otomatis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menu berikutnya dalam menu penggajian adalah menu BPJS Jaminan Pensiun atau JP. Menu ini dipergunakan untuk memproses iuran JP seluruh pegawai secara otomatis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menu berikutnya dalam menu penggajian adalah menu tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13. Menu ini dipergunakan untuk transaksi THR atau gaji ke-13 seluruh pegawai secara otomatis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menu berikutnya dalam menu penggajian adalah menu daftar pengajuan cuti tahunan pegawai. Menu ini dipergunakan untuk memproses pengajuan cuti tahunan pegawai yang diajukan mandiri melalui aplikasi web masing-masing pegawai supaya tercatat di dalam sistem. Menu terakhir dalam menu penggajian adalah menu tunjangan rumah sakit. Menu ini dipergunakan untuk memproses transaksi pengobatan pegawai, baik yang dalam bentuk piutang karena lembaga yang membayarkan terlebih dahulu seluruh biaya pengobatan, maupun dalam bentuk reimburse atau penggantian karena pegawai yang membayarkan penuh seluruh biaya pengobatan. Demikian menu-menu yang terdapat dalam menu penggajian. Berikutnya kita menuju ke menu laporan. Menu laporan terdiri dari 2 sublaporan, yaitu HRD dan penggajian. Untuk menu laporan HRD terdiri dari menu laporan absensi, laporan lembur, laporan izin, laporan alfa, daftar karyawan, daftar piagam penghargaan, laporan cuti tahunan, laporan tunjangan rumah sakit, dan data sidik jari. Untuk menu penggajian, terdiri dari menu laporan penggajian dan daftar potongan PPh 21. Menu pertama dalam menu laporan HRD, yaitu menu laporan absensi. Menu ini dipergunakan untuk menampilkan laporan kehadiran pegawai yang secara otomatis diambil dari mesin absensi yang terhubung dengan database. Berikutnya adalah menu laporan izin. Menu ini dipergunakan untuk menampilkan laporan izin pegawai yang telah diproses pada menu HRD. Berikutnya adalah menu laporan absen atau alfa atau tidak scan pulang. Menu ini dipergunakan untuk menampilkan laporan absen atau alfa atau tidak scan pulang pegawai. Berikutnya adalah menu laporan daftar karyawan. Menu ini dipergunakan untuk menampilkan laporan daftar pegawai secara lengkap. Berikutnya adalah menu laporan daftar piagam penghargaan. Menu ini dipergunakan untuk memonitor tahun pengabdian pegawai. Berikutnya adalah menu laporan cuti tahunan. Laporan ini dipergunakan untuk menampilkan laporan cuti para pegawai. Berikutnya adalah laporan tunjangan rumah sakit atau pengobatan. Laporan ini dipergunakan untuk menampilkan laporan tunjangan rumah sakit atau pengobatan para pegawai yang telah diproses pada menu tunjangan rumah sakit. Submenu terakhir dari menu laporan HRD adalah laporan sidik jari. Menu ini dipergunakan untuk melihat rekod data sidik jari pegawai yang diambil secara otomatis dari mesin absensi. Berikutnya adalah menu laporan penggajian. Di dalam menu laporan penggajian, ada beberapa submenu, yaitu laporan penggajian dan daftar PPh 21. Menu pertama adalah menu laporan penggajian. Menu ini dipergunakan untuk menampilkan laporan penggajian bulanan yang terdiri dari penerimaan dan potongan. Untuk selanjutnya, laporan ini diolah sebelum dikirimkan ke para pegawai. Selanjutnya ada fasilitas untuk membuat slip gaji masing-masing pegawai ke dalam file Excel. Bisa memilih salah satu pegawai atau seluruh pegawai sekaligus. Ini adalah hasil file Excel yang telah kita ekspor tadi.
Menu terakhir dalam menu laporan adalah menu daftar PPh21. Menu ini dipergunakan untuk cek dan recheck hasil perhitungan PPh21 pegawai. Perhitungan ini terbentuk secara otomatis sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Demikian penjelasan singkat menu-menu dalam aplikasi HRD dan Payroll. Part 4. Aplikasi web pegawai. Selanjutnya akan dijelaskan aplikasi web pegawai untuk menyampaikan informasi-informasi seputar HRD dan penggajian. Berikut ini tampilan awal aplikasi web pegawai. Untuk masuk ke dalam aplikasi, para pegawai menggunakan username dan password masing-masing. Dalam tampilan awal aplikasi ini dipergunakan untuk menampilkan informasi seputar HRD dan payroll, yaitu informasi pengajuan cuti, tanggal kenaikan gaji berkala, dan kenaikan tingkat. Di sebelah kiri adalah menu-menu aplikasi ini. Ada dashboard, presensi, cuti, slip gaji, jadwal kerja, dan user profile. Selanjutnya, kita lihat menu presensi. Di menu ini, kita bisa melihat kehadiran secara real time. Selanjutnya, kita lihat menu cuti. Pada menu ini, kita bisa melihat histori cuti yang pernah diambil oleh pegawai. Selain itu, di menu ini dipergunakan untuk mengunggah dokumen surat cuti yang sudah mendapatkan persetujuan dari atasan. Selanjutnya, kita lihat menu slip gaji. Menu ini dipergunakan untuk melihat daftar gaji masing-masing pegawai. Selanjutnya kita lihat menu jam kerja pegawai. Menu ini dipergunakan untuk melihat jam kerja pegawai. Selanjutnya kita lihat menu user profile. Menu ini berisi biodata lengkap pegawai dan lampiran dokumen tambahan seperti kartu pegawai, rekening koran, kartu NPWP, KTP, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan singkat aplikasi web pegawai. Semoga dapat memberikan gambaran